Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Belajar Sinting, Sejarah dan Informasi Penting. Pada video ini kita akan membahas tentang berbagai kebijakan politik pada masa Orde Baru. Yang kita ketahui, Orde Baru berlangsung selama 32 tahun yang dimulai dari tahun 1966 sampai 1998. Silakan disimak. Yuk, kita belajar Sinting bersama dengan Ziaul Haq. Belajar tentang sejarah dan informasi penting supaya kamu makin pintar. Sebelum masuk ke video kita pada kali ini, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita. Setelah menonton video ini, diharapkan kita mampu menganalisis beberapa perubahan-perubahan di bidang politik pada masa Orde Baru setelah masa demokrasi terpimpin. Tapi sebelum itu, tolong like, komen, dan subscribe video kami agar kami semangat lagi untuk membuat video-video sejarah yang lebih keren. Oke, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kalau kita berbicara tentang Orde Baru, tidak selamanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau seperti pelanggaran HAM, partai politik yang dibatasi, ataupun pemerintahan yang represif. Orde Baru juga mempunyai warisan-warisan yang sangat ikonik yang dapat kita lihat pada hari ini. Apa itu? Salah satunya adalah Taman Mini Indonesia Indah. Salah satu bangunan yang dibangun pada masa Orde Baru yang dapat kita nikmati pada hari ini. Siapa yang belum pernah ke Taman Mini Indonesia Indah? Coba lihat, kalau kalian pengen tahu berapa beragamnya Indonesia itu. Bila kita berbicara tentang Orde Baru, lalu ada kita bertanya, kenapa Orde Baru bisa bertahan selama 32 tahun? Salah satunya adalah karena Orde Baru mampu menciptakan dan memelihara stabilitas politik dan keamanan. Kata kuncinya, memelihara stabilitas politik dan keamanan, lalu kemudian mereka punya sebuah grand design yang disebut sebagai rencana pembangunan jangka menengah, yang kemudian terejawantahkan menjadi beberapa rencana pembangunan 5 tahunan atau yang kita kenal sebagai Repelita. Dan inilah yang membuat Orde Baru berpikir, tidak mungkin rencana-rencana pembangunan 5 tahunan atau RPJM mereka terlaksana bila tidak tercapai stabilitas politik dan keamanan. Dengan 3 sokongan, yaitu 3 pilar yang menyokong Orde Baru, yaitu ABRI, Golkar, dan satu lagi adalah perangkat pemerintahan atau yang kita kenal sebagai pegawai negeri sipil. Kita akan masuk kepada berbagai kebijakan-kebijakan politik pada masa Orde Baru. Yang dimulai kata kuncinya, pokoknya ketika masa Orde Baru adalah Orde Baru berupaya menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kenapa murni dan konsekuen? Karena ketika Orde Baru sudah mulai berkuasa, tepatnya ketika setelah Sidang Umum MPRS tahun 1966, maka Orde Baru secara gamblang telah menyatakan bahwasanya kebijakan
demokrasi terpimpin dianggap menyimpang. Maka setelah Orde Baru berkuasa, berupaya Indonesia itu dikembalikan untuk kembali mempraktekkan politik bebas aktif. Loh, kok politik bebas aktif? Iya, karena pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia telah dirasa telah sangat dekat dengan blok timur atau kekuatan komunis pada saat itu. Maka berbagai implementasinya untuk kembali mempraktekkan politik bebas aktif adalah mengembalikan hubungan dengan berbagai kekuatan di dunia, khususnya yang pro barat, lalu menjauh dari kekuatan komunis, khususnya membubarkan poros Jakarta dan Peking. Selain itu juga Indonesia kembali berdamai dengan Malaysia dan Singapura sebagai salah satu upaya dalam menetralisir hubungan antar negara di Asia Tenggara. Dan selain itu yang paling drastis adalah Indonesia kembali menjadi anggota PBB setelah 1 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1965 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Dan kita lihat gambar juga ada tokoh bernama Adam Malik sebagai salah satu menteri luar negeri yang menginisiasi berdirinya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations tahun 1967. Berarti dengan demikian Orde Baru membawa Indonesia kembali mempraktekkan politik bebas aktif yang tidak memihak blok manapun pada saat Perang Dingin. Selain itu, untuk di dalam negeri, stabilisasi politik dan keamanan dilakukan dengan salah satunya mendekatkan atau melakukan pendekatan keamanan. Seperti apa sih pendekatan keamanan itu? Orde Baru menekankan kepada stabilisasi. Jadi tidak ingin ada sebuah konflik politik yang lahir pada masa Orde Baru. Maka yang dilakukan adalah mengurangi aktivitas berpolitik dari masyarakat. Salah satunya dengan cara mendesoekarnoisasi dan mendepolitisasi segala unsur masyarakat. Selain itu, siapa yang menjadi targetnya dari pembatasan aktivitas berpolitik? Tentunya adalah pendukung Soekarno yang pada saat itu masih sangat besar, ya, awal-awal Orde Baru. Kemudian Partai Sosialis Indonesia. Selain itu juga golongan Islam fundamental yang merasa bahwasanya dengan adanya Orde Baru mereka menginginkan kesempatan untuk kembali mendominasi politik di negara ini. Nah, salah satu implementasi pembatasan aktivitas berpolitik pada masa Orde Baru adalah Orde Baru lantas melemahkan kekuatan-kekuatan politik yang dianggap dapat mengancam kewibawaan pemerintah. Kayak gimana tuh Pak? Ya bentuknya adalah Orde Baru melakukan fusi partai politik. Sementara itu, di lain pihak, Golkar sebagai kendaraan politik yang pro pemerintah dan juga melegitimasi kekuasaan secara demokratis menurut Orde Baru tidak dipermasalahkan dan justru dibuat semakin besar agar mendominasi politik di dalam negeri Indonesia. Nah, kita akan bahas nih fusi partai politik. Fusi partai politik itu sebenarnya dilakukan pada tahun 1973 terhadap siapa? Ya, pertama adalah partai-partai yang berhaluan Islam. Ketika tahun 1971 ada 10 peserta pemilu, yaitu 9 parpol dan 1 golongan, karena Golkar tidak mau disebut sebagai partai politik. Maka setelah pemilu tahun 1971, partai-partai yang berhaluan Islam difusikan menjadi satu partai yang bernama P3. Sementara itu, partai-partai lain yang berhaluan bukan Islam ya, jadi sentimennya pada saat itu bukan ideologi lain, tapi ideologi yang berhaluan Islam dan berhaluan bukan Islam. Yaitu ada 5 partai: Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak, dan PNI. Kelima partai ini kemudian difusikan menjadi satu partai yang bernama PDI atau Partai Demokrasi Indonesia. Nah, PDI ini nantinya tahun 96 ya 97 akhirnya mengalami konflik internal di dalam partai yang nanti akan melahirkan partai bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di lain pihak, Golkar seperti tadi saya bilang
tidak diotak-atik, bahkan justru diberi akses ya untuk menjangkau massa masyarakat pemilih yang berada di tingkat satuan kependudukan terkecil. Sementara itu partai-partai lain tidak boleh membuat kantor bahkan atau cabang atau ranting hingga di bawah kabupaten. Maka dengan demikian partai atau kendaraan politik pemerintah yaitu golongan karya mampu menjangkau tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau partai politik lain, atau dalam bahasanya konsep massa mengambang. Fusi parpol ini kita bisa lihat ada 10 peserta pemilu 1971 yang kemudian dilebur atau difusikan menjadi hanya 3 peserta pemilu. Ini dirasa menurut Orde Baru dapat mengurangi potensi dalam konflik-konflik politik. Karena dengan demikian partai politik mampu lebih dikontrol oleh pemerintah dan ya bisa dikurangi aktivitas politiknya. Dengan demikian ancaman terhadap adanya konflik-konflik dirasa akan berkurang. Pemilu ini sendiri terjadi di pada masa Orde Baru adalah pada tahun 1971, kemudian 77, 82, 87, 92, dan 97. Jadi pada saat itu memang kampanye itu dilakukan bergantian. Pada masa P3 kampanye, saya sebagai saksi hidup ya melihat jalanan itu sangat ramai. Tapi seingat saya P3 maupun PDI tidak pernah memperoleh suara yang banyak. Semua suara pada saat Orde Baru berkuasa dikuasai oleh Golkar lebih dari 50%. Lalu kebijakan apa lagi selain fusi partai politik? Yang kedua adalah stabilisasi penyeragaman. Orde Baru berupaya untuk menyeragamkan masyarakat Indonesia bahkan sampai tahap pikirannya. Melalui apa? Yaitu melalui penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ini dilakukan secara sporadis, dilakukan berbagai jenjang pendidikan, dan diwajibkan kepada berbagai organisasi-organisasi yang berhaluan profesi, maksudnya organisasi profesi. Ini tujuannya untuk apa sih? Yaitu untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga tidak ada lagi tuh perbedaan-perbedaan dalam pandangan atau tafsiran masyarakat Indonesia terkait demokrasi Pancasila. Karena pada masa Orde Baru mereka sadar secara penuh bahwasanya Indonesia itu memiliki potensi konflik horizontal yang cukup tinggi. Maka dengan melakukan penataran P4 ini diharapkan masyarakat Indonesia dapat memiliki keseragaman pemikiran mengenai dasar negara Pancasila. Dan itu dilakukan se-Indonesia kepada seluruh warga Indonesia dalam berbagai jenjang pendidikan ataupun kepada profesi-profesi. Masa Orde Baru itu juga hal yang sangat tabu membicarakan tentang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan seperti yang tadi dijelaskan, karena mereka menganggap potensi konflik horizontal di Indonesia cukup tinggi, khususnya terkait karena keberagaman Indonesia itu sendiri. Jadi intinya nggak boleh ribut-ribut, pokoknya kalau ribut-ribut siap-siap akan ditindak. Yang ketiga adalah asas tunggal Pancasila. Ini mewajibkan kepada seluruh organisasi yang ada di Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar organisasinya. Ini sempat mendapat tentangan khususnya dari berbagai organisasi yang berbasis keagamaan. Tapi balik lagi, karena Orde Baru sangat menekankan adanya kestabilan politik, dan salah satu jalan untuk mencapai itu adalah menyeragamkan masyarakat Indonesia. Lalu kenapa kebijakan-kebijakan tersebut bisa mulus ya, bisa berhasil dilaksanakan di Indonesia? Karena ada kebijakan yang keempat, yaitu adalah Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI atau pada saat ini kita kenalnya TNI Polri karena sudah terpisah. Pada masa Orde Baru itu masih kita kenal sebagai ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, karena ABRI itu memiliki doktrin atau mereka yakin diri mereka memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi hankam, yaitu ABRI
sebagai penjaga kedaulatan dari ancaman bangsa asing atau negara lain, dan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Namun, selain itu, ABRI juga percaya dirinya memiliki kewajiban untuk ikut aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional bersama masyarakat. Nah, implementasi dari dui fungsi ABRI ini, khususnya dalam fungsi sospol, adalah akhirnya ABRI memiliki kekuasaan yang sangat tinggi dalam jabatan-jabatan sipil di Indonesia. Khususnya kalau kita paling berbeda pada hari ini adalah ABRI pada saat itu menjadi anggota DPR. Kalau kita tahu hari ini anggota DPR biasanya dipilih melalui mekanisme pemilu, melalui kendaraan politiknya yaitu partai-partai politik. Namun pada masa Orde Baru, selain anggota DPR yang berasal dari pemilu, terdapat pula fraksi ABRI dan jumlahnya juga tidak sedikit. Mereka diutus oleh komandan-komandan setempat dari berbagai daerah di Indonesia atau dari Panglima ABRI itu sendiri. Nah, di sini kemudian adanya fraksi ABRI cukup memberi pengaruh terhadap fungsi pengawasan yang dijalankan oleh anggota DPR. Selain itu, kita harus tahu karena Golkar selalu menang pada masa Orde Baru, maka tidak bisa berjalan fungsi check and balance yang dilakukan oleh DPR kepada pemerintah. Karena pihak DPR pun sudah dikuasai Golkar yang notabene-nya adalah pendukung pemerintah, ditambah ada lagi fraksi ABRI. Nah, ini yang kemudian ya kalau kita lihat dengan kacamata hari ini mungkin tidak fair. Selain itu, ABRI juga bisa didudukkan atau diberi jabatan sebagai gubernur, menteri, ya, menteri dalam negeri di Indonesia pada masa Orde Baru tidak pernah diduduki oleh orang non ABRI. Biasanya pasti adalah anggota ABRI. Kemudian duta besar, bupati, wali kota, lebih dari 50% kabupaten di Indonesia itu diduduki jabatan bupatinya oleh ABRI, wali kota dan kepala-kepala lembaga negara. Lalu bukankah hari ini juga banyak Pak ABRI atau TNI yang menjadi pejabat? Perbedaannya adalah pada masa Orde Baru, ABRI yang menduduki jabatan-jabatan sipil tersebut merupakan perwira aktif. Dalam artian mereka masih aktif. Kalau hari ini berbagai anggota TNI yang kemudian menjadi pejabat-pejabat publik itu sudah purnawirawan. Nah, bedanya di situ, karena sudah purnawirawan, mereka haknya sama seperti anggota masyarakat sipil lain. Akhirnya disinilah muncul pemerintahan yang didominasi oleh elit militer pada saat itu. Ya, tidak bisa kemudian kita seperti hari ini memilih bupati melalui mekanisme pemilu. Tidak semuanya dari pusat. Akhirnya terciptalah sebuah sistem pemerintahan yang militeristik serta sentralistik, tergantung dari kebijakan di pusat. Dan inilah yang kemudian menyebabkan Orde Baru bisa bertahan langgeng selama 32 tahun. Salah satunya ya, selain kebijakan lainnya. Mahasiswa kemana Pak? Nah, ini kemudian yang ditanyakan. Lalu kemana nih Master Sinting nih? Ke mahasiswa kok pada diem aja? Ada kebijakan yang memaksakan partai politik berfusi, ada dui fungsi ABRI. Nah, mahasiswa pada awal Orde Baru, awal 70-an itu banyak kemudian melakukan aksi protes, khususnya dengan adanya peristiwa pemilu 1971 yang diprotes oleh mahasiswa karena dianggap tidak transparan, kemudian dikritiklah oleh mahasiswa karena dijalankannya tidak seperti hari ini melalui Komisi Pemilihan Umum. Lalu yang kedua, mahasiswa juga protes terhadap pembuatan Taman Mini Indonesia Indah tahun 73. Dan yang paling besar adalah mahasiswa juga protes terhadap Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang menghasilkan nantinya peristiwa malapetaka 15 Januari. Nah, dari latar belakang ini menyebabkan pemerintahan Orde Baru yang memberi pembatasan aktivitas politik kepada seluruh aktivis politik akhirnya nengok juga ke mahasiswa, karena mahasiswa sudah mulai dianggap sebagai ancaman. Maka dikeluarkanlah kebijakan yang disebut NKK-BKK atau normalisasi kehidupan kampus.
garis miring Badan Koordinasi Kemahasiswaan, oleh salah satu arsiteknya pada saat itu kebijakan itu adalah Daud Yusuf sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Secara singkat, mahasiswa pada saat itu ditakut-takuti, tidak boleh lagi terlibat aktivitas politik, tidak boleh lagi turun ke jalan untuk mengkritisi pemerintahan, tidak boleh lagi terlibat dalam berbagai demonstrasi yang kemudian menyerang pemerintahan. Karena pada saat itu pemerintah menganggap mahasiswa lebih baik terlibat dalam upaya-upaya penalaran, tidak usah lagi ikut-ikutan politik, sudah ada yang ngurus gitu. Nah, ini cukup efektif. Dalam artian, akhirnya mahasiswa banyak yang berlari untuk mendalami akademiknya, tidak lagi turun ke jalan, tidak lagi kemudian mereka berdiskusi dan aksi untuk kemudian mengkritisi pemerintahan. Karena menurut pemerintah pada saat itu, aksi-aksi mahasiswa syarat tunggangan, maksudnya adalah ada pihak-pihak yang menunggangi, dan ini efektif membuat mahasiswa diam dan tidak melakukan aksi secara besar-besaran hingga 20 tahun nanti, ketika tahun 97 Orde Baru sudah mulai memasuki tahap akhirnya. Oke, sampai sini dulu ke video kita. Nanti kita akan bahas lagi tentang kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru sebagai buah dari stabilisasi politik yang mampu dicapai oleh pemerintahan Orde Baru. Sampai ketemu, kurang lebih